Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran inquiry. Saya akan membahas beberapa materi dan juga contoh penerapannya. Nah, sebelum itu, kita perlu ketahui apa itu model inquiry. Model inquiry ini merupakan salah satu model yang dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Tidak hanya itu, inquiry ini juga menekankan siswa untuk berpikir secara kritis dan juga analitis untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu masalah yang dipertanyakan. Ada pula langkah-langkah penerapan dari model inquiry. Yang pertama, orientasi terhadap masalah. Untuk mengorientasikan model pembelajaran inquiry, masalah ini guru harus memiliki kreativitas sehingga stimulus dan rangsangan yang diberikan benar-benar menarik bagi siswa. Kedua, merumuskan masalah. Ketika rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh guru bekerja dengan baik, maka dalam pemikiran peserta didik akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan yang akan menjadi dasar dalam merumuskan masalah. Ketiga, mengajukan hipotesis. Merumuskan hipotesis oleh peserta didik dapat dipandu oleh guru dengan memberikan peserta didik bahan bacaan menjawab rumusan masalah tersebut. Keempat, mengumpulkan data. Data atau informasi yang telah diperoleh kemudian harus dipilah hanya informasi atau data yang relevan dengan tujuan atau pemecahan masalah mereka yang akan dijadikan sebagai data. Kelima, menguji hipotesis. Nah, menguji hipotesis di sini peserta didik kemudian akan diajak untuk memproses data dan informasi yang diperoleh. Dan terakhir, keenam, menyimpulkan. Peserta didik akan membuat kesimpulan dengan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Nah, pada model ini, model inquiry ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa sih kelebihan dari model ini? Nah, pada kelebihan model pembelajaran inquiry, pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui ini dianggap jauh lebih bermakna. Dan kekurangan dari model tersebut, kadang dalam pengimplementasiannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru akan sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Baik, kita melangkah pada contoh penerapan model inquiry. Nah, di sini kita akan mengaitkan pada mata pelajaran biologi di jenjang sekolah menengah atas atau SMA, MA, dan SMK. Nah, di sini kita akan mengambil judul penelitian sebuah pengamatan pertumbuhan biji jagung pada cahaya ruang atau cahaya matahari. Nah, langkah pertama apa yang dilakukan? Pertama, siswa akan diberikan sebuah tugas untuk mengamati pertumbuhan jagung. Pada saat itu, masing-masing siswa mendapat tugas untuk mengamati pertumbuhan jagung selama 15 hari. Setiap siswa mengamati pertumbuhan jagung dengan keadaan yang berbeda. Contohnya, siswa A mengamati pertumbuhan jagung dengan cahaya ruang tanpa adanya disiram selama 15 hari. Siswa B mengamati pertumbuhan jagung dengan cahaya ruang dan menyiramnya setiap hari. Siswa C mengamati pertumbuhan jagung dengan cahaya matahari tanpa disiram sama sekali selama 15 hari. Dan siswa D mengamati pertumbuhan jagung dengan cahaya matahari dan menyiramnya juga setiap hari. Nah, setelah itu, siswa mengamati pertumbuhan jagung tersebut selama 15 hari, maka mereka akan diminta data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan tersebut. Dari data hasil penelitian yang diterima peserta didik akan diproses dan dibandingkan dengan data dari teman-temannya yang juga melakukan penelitian. Nah, selanjutnya dari data tersebut kita pilah dan diproses oleh peserta didik. Maka mereka harus menemukan kesimpulan dari data tersebut. Pertumbuhan jagung mana yang lebih cepat, lambat, dan sedang. Akhirnya,
peserta didik mengetahui bahwa kesimpulan dari data tersebut, cahaya matahari sangat berperan penting dalam pertumbuhan jagung dan perlu juga kita untuk menyiram jagung tersebut agar pertumbuhan jagung ini lebih baik. Mode pembelajaran ini akan berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme, karena teori ini membangun dan dapat mengacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Teori ini juga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi dengan media dan bahan ajar yang ada dan aktif untuk menggali informasi yang ada di dalamnya. Sampai disitulah tadi pembahasan saya mengenai model pembelajaran inquiry dengan mengaitkannya dengan mata pembelajaran biologi dan juga dengan teori belajar. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.